taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, untuk melaksanakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan hati, kebutuhan batin, memberikan konsumsi kepada jiwa kita, karena ini merupakan bagian kewajiban kita dan hak dari jiwa kita untuk diberikan konsumsi yang cukup agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan tentang obat dari kelalaian, sebagaimana telah kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu penyakit yang saat ini menimpa kebanyakan kaum muslimin, dan penyakit ini sangat amat berbahaya bagi iman, bagi agama seorang muslim, karena penyakit ini nanti bisa mencabut iman itu dari akar-akarnya tanpa sadar. Iman ini yang akan menjadikan orang keluar dari ketaatan tanpa sadar. Ya, iman ini yang menjadikan orang bisa kufur, bisa murtad tanpa sadar, tanpa sadar. Makanya saya sudah di dalam menjelaskan penyakit ini itu sangat keras ketika beliau menyampaikan di sana khutbah Jumat di Masjidil Haram tentang masalah tersebut. Itu sangat keras sekali karena kenyataan yang terjadi saat ini betul-betul dialami oleh kaum muslimin, yakni penyakit yang berupa kelalaian ini. Nah, sehingga penyakit ini butuh diobati dengan serius, butuh diobati dengan sungguh-sungguh. Apabila kita tidak serius di dalam mengobatinya, termasuk diri kita, menimpa anak-anak kita, menimpa keluarga kita, kalau tidak serius, kita benar-benar kehilangan, benar-benar kehilangan. Tak hilang ini agama kita nanti itu hilang dari jauh dari hatinya. Ya, status tetap Islam, status tetap Muslim, tapi jiwa keislamannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Greget untuk menyenangi Islam itu tidak ada, dan itu sangat berbahaya. Menindaklanjuti pengajian yang lalu, kita membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang obat dari penyakit kelalaian. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini kita akan lanjutkan poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari bab ini adalah liyatannya
innal ulumun nafi'ah al-mustamiddah min kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat, ya, mengkonsumsi ilmu yang bermanfaat. Fa innal ulumun nafi'ah, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah al-mustaqiddatu min kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah membekali diri dengan ilmu yang diambil yang bersumber dari kitab Allah. Berarti ini poin pertama dalam ilmu apa? Dalami Al-Quran, pelajari Al-Quran, sibukkan diri dengan Al-Quran. Itu obat yang pertama. Ya, itu ilmu yang pertama. Ya, mengkaji, mendalami tentang ayat-ayat Al-Quran yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengkaji, mendalami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fihima tanfa'un azim, di dalam keduanya, di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanfa'un azim, mengandung manfaat yang sangat agung lil qulub, bagi hati. Masya Allah. Sudah sibukkan dengan baca Al-Quran ini, dan kenyataannya memang langkah Pak. Menyibukkan dengan Al-Quran itu ada beberapa tahap. Pertama, kita mendalami bacaan-bacaannya. Satu, mendalami bahwa bacaan-bacaannya. Kita dalami bacaannya. Kita dalami bacaannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan mempelajari ta'lim al-ma'ani, tentang makna-maknanya, wa tafasir, dan tafsir-tafsirnya. Kita pelajari maknanya, kita kaji, tafsirnya kita pelajari. Kenapa? Karena di sini nanti yang akan memberikan banyak penjelasan-penjelasan kepada kita ini. Kandungan-kandungannya itu kayak apa? Ini, ya, di dalam Al-Quran ini. Jadi gak cukup kita selesai baca, selesai. Gak cukup. Kenapa? Petunjuknya Al-Quran itu bisa kita dapat kalau kita memahami kandungannya. Ngapunten lagi. Dan tidak cukup kalau misalnya mengkaji, membaca huruf-hurufnya saja, itu boleh dan sudah dapat pahala, tapi tidak dapat petunjuk. Saya dipahami. Al-Quran kita kaji, kita baca huruf-hurufnya, boleh dianjurkan. Tapi betul cukup sampai di situ. Tidak cukup. Kenapa? Pahala kita dapat, kebaikan kita dapat, ganjaran kita dapat, tapi petunjuk tidak bisa kita dapat. Petunjuk Al-Quran itu bisa kita dapat
Siapa di antara kita yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Ada nggak? Siapa di antara kita yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Kita semuanya hafal Al-Fatihah. Gitu? Tapi kalau nggak sangat ngerti tentang kandungan Al-Fatihah. Sederhana saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa disebut Al-Fatihah? Satu, dua, Al-Fatihah itu punya nama berapa? Bingung kan? Betul. Ada berapa nama surat Al-Fatihah? Itu yang kedua. Terus apa namanya? Di dalam kandungan Al-Fatihah itu menjelaskan tentang apa saja. Bingung kita. Kalau kita jelaskan surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Sing dimaksud dalam sing lurus niku napa? Coba diterangkan, bingung. Kalau kita nggak mengkaji tafsirnya, bingung. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang benar. Benar ini maksudnya benar menurut siapa? Ini kalau kita nggak mengkaji, akhirnya kita ini mengikuti perasaan. Terus pokoknya menurut perasaan api dari si standar yang bagus itu menurut siapa? Hah? Makanya kan nanti kalau terangnya kebenaran itu perlu siji bener nurut karepe dhewe, loro bener nurut karepe wong akeh, telu bener nurut karepe Gusti Allah. Nah, tiga macam kebenaran ini yang mutlak milik yang harus diikuti yang mana? Betul, siji bener karepe dhewe, loro bener nurut karepe wong akeh, telu bener nurut Allah dan Rasul. Tiga macam kebenaran ini yang mutlak diikuti yang mana? Kan begitu. Ya, itu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Banyak yang boten ngerti, banyak yang tidak paham. Kemudian ayat yang ketujuh, yaitu kita berlindung kepada Allah. Di samping kita minta jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ada dua pertanyaannya. Satu, orang yang diberi nikmat ini siapa? Dan nikmat yang diberikan itu apa? Ngapunten Pak, ngapunten. Nikmat jenengan kali kula itu ndak ngerti terus diem, ini disalahkan oleh Allah. Bagaimana mungkin kita nggak tahu diem dalam urusan agama? Kok nggak nyari tahu? Kok urusan dunia saja loh, urusan dunia. Contoh menggunakan HP, nggak ngerti, diam kita? Enggak. Nanya-nanya, cari informasi. Kenapa dalam urusan agama dan ngerti dan nanya? Apa kita nggak disalahkan oleh Allah? Dan nyari tahu. Masya Allah, ini penting Pak, penting sekali. Sekali lagi penting sekali. Ya, siapa yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat dan nikmat apa yang diberikan? Itu yang dimaksud siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Sing dimaksud orang-orang yang dimurkai itu siapa? Ya,
Dan kenapa mereka timur? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang-orang jalan yang tersesat. Siapa orang yang tersesat dan kenapa mereka tersesat? Kan ini perlu dikaji dan perlu diperdalam. Ini baru Al-Fatihah, nanti belum masuk Al-Baqarah. Ya Allah, makanya di sini penting untuk kita mengkaji ilmu ini lebih dalam. Nah, dari mempelajari kitab ini, ya, karena di dalam Al-Quran itu mengandung manfaat yang sangat agung, ya, bagi hati. Wasifatus sudur, dan akan menjadi obat bagi penyakit hati. Al-Quran itu kalau dikaji, diperdalam, diambil ilmunya, itu memberi manfaat yang sangat agung kepada hati dan menjadikan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Mari kita lihat manfaat yang sangat besar di dalam Al-Quran. Pertama, surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai manusia, yang dipanggil bukan cuma kaum muslimin saja, yang dipanggil bukan cuma orang yang beriman saja. Allah mengatakan ya ayyuhan nas, berarti target yang dituju Al-Quran diturunkan ini siapa? Manusia. Sampaikan, kenalkan. Itu. Lalu Allah mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah itu nasihat. Telah datang kepada kalian nasihat-nasihat dari Tuhan kalian. Wasifaun, dan obat. Ini manfaatnya di sini. Wasifaun, dan obat. Lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Apa penyakit di dalam jiwa? Banyak sekali. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu disebutkan penyakit-penyakit dalam hati itu ada sekitar 50 lebih. Itu penyakit hati. Ada sekitar berapa? 50 lebih. Penyakit-penyakit hati itu ada keraguan, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada kemunafikan, dan sekian banyak dari penyakit hati itu. Wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ini manfaat Allah. Sehingga ini disebutkan oleh Nabi SAW, menyebutkan dalam sebuah hadis. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna hadzal Qur'an hablullahi matin. Kata Nabi satu, Al-Quran itu adalah tali yang sangat kokoh
wasifaun nafi, dan obat yang mujarab. Masya Allah, Al-Quran merupakan obat yang mujarab. Wa nurul mubin, dan itu adalah cahaya yang sangat terang. Ya, inna hadzal Qur'an hablullahi matin wa nurul mubin wa shifaa'un nafi, obat yang sangat mujarab. Kemudian yang keempat beliau sebutkan, ya, wa ismatun liman tamassaka bihi. Saya ulangi, wa ismatun liman tamassaka bihi. Al-Quran itu menjadi penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Al-Quran menjadi apa? Penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Nah, yang dimaksud penjaga itu apa? Penjaga dari penyimpangan, penjaga dari ketergelinciran. Jadi kalau orang itu berpegang erat di dalamnya, dia akan dijaga oleh Al-Quran. Yang kelima kata beliau, wa najatun liman ittaba'ah, dan Al-Quran itu akan menjadi penyelamat bagi yang mengikutinya. Ini manfaat yang agung di dalam Al-Quran. Ini manfaat yang agung di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tali yang sangat kokoh, cahaya yang sangat terang, obat yang sangat mujarab, penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya, penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita dalam hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran ini, kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Itu manfaat yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Kemudian manfaat berikutnya yang jauh lebih dahsyat lagi, Masya Allah, ini yang jauh lebih dahsyat lagi, bahwa Al-Quran itu merupakan ruh. Apa? Al-Quran itu merupakan ruh. Surat Asy-Syura 42 ayat 52. Surat 42 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya Allah,
jasad itu bergerak, jasad itu akan beraktivitas, itu apabila ada rohnya. Demikian pula hati itu akan bekerja, hati itu akan bergerak, hati itu akan beraktivitas apabila ada rohnya. Rohnya hati apa? Al-Quran. Rohnya hati itu Al-Quran. Potensi kebaikan yang ada di dalam hati itu akan hidup, itu akan bergerak, itu akan membawa pemilik hati untuk taat kepada Allah. Itu apabila Al-Quran itu jatuh ke dalam hati. Jelas ini? Nah, sehingga tentu ada perbedaan. Kita lihat perbedaannya ketika orang-orang Quraisy sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi datang, ada kehidupan manusia, ada manusia hidup di situ, tapi jiwanya kosong, hatinya mati, potensi kebaikannya mati. Kenapa? Al-Quran belum disampaikan kepada Nabi, belum diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya coba Pak, Al-Quran ini ada di masjid-masjid kita, Al-Quran ini ada di rumah-rumah kita. Tolong jangan dikaji. Apa manfaatnya Al-Quran di rumah kita? Ada manfaatnya? Lalu? Nggak ada manfaatnya ketika Al-Quran ini tidak bisa disampaikan. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa kandungannya? Apa keutamaannya? Saya harus bagaimana? Nggak ngerti kita. Begitu Al-Quran dikenalkan, kita mulai belajar, kita mulai mengenalnya, kita mulai mendalaminya, kita mulai mengkajinya. Satu inci demi satu inci perubahan telah terjadi pada diri kita. Terus kemudian, apunten, sebelum kita ngaji Al-Quran dengan sunnah dulu, menjaga sholat jamaahnya. Dalam sebelum kita ngaji Quran dan sunnah dulu, kita menjaga sholat jamaahnya. Jangankan jamaahnya, sholat tiduran. Terus kemudian berantakan kita sholat itu, murat-marit kita beragama itu. Di sing sunah, di sing wajib itu saya karuan. Saya setuju lagi. Berantakan agama kita, berantakan. Kenapa? Karena tidak ngerti harus bagaimana saya ini beragama. Kalau tidak punya ilmu, begitu kita kaji ayat demi ayat, saya masih ingat betul pertama kali baca surat Al-Fatihah diterangkan sama Ustaz kami. Coba kamu terjemahkan Bismillahi dengan menyebut nama kita. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Alhamdulillah. Segala pun saya tanya, satu kata itu mengandung berapa persoalan? Bingung. Alhamdulillah itu satu mengandung pujian, dua mengandung syukur, tiga mengandung cinta. Mengandung apa? Ahli. Mengandung tiga berapa? Tiga hal. Kalimat Alhamdulillah itu mengandung tiga perkara. Satu mengandung pujian, dua mengandung syukur, tiga mengandung. Tiga-tiganya ini kita arahkan kepada Allah.
ujiannya lillah, syukurnya lillah, cintanya lillah. Kenapa? Kenapa Allah harus dipuji? Kenapa Allah harus dicintai? Kenapa Allah harus disyukuri? Li'anallah al-mun'im. Karena Allah sang pemberi nikmat. Nah, gitu. Karena Allah sang pemberi nikmat. Wal mun'im tuhabbu. Wal mun'im tuhabbu. Dan sang pemberi nikmat berhak dan wajib mendapatkan tiga-tiganya. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa tadi? Pujian, mendapatkan syukur, mendapatkan karena dia pemiliknya. Fitrah manusia. Sebenarnya fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyenangi setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Saya ulangi. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah untuk menyenangi setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Saya di perubahan ini. Coba sekarang yang paling kita senangi siapa? Yang berbuat baik kepadanya itu manusia. Fitrah manusia. Siapapun yang berbuat baik kepadanya, maka manusia akan mencintainya. Siapapun manusia berbuat baik kepadanya, maka orang akan mencintainya. Kalau ternyata yang berbuat baik kepada dirinya itu orang kafir, bagaimana? Maka dia akan halo? Kalau yang berbuat baik kepada diri orang kafir siapa bagaimana? Maka manusia juga akan mencintainya. Kenapa? Fitrah manusia. Pengerti ini? Nah, besar kecilnya cinta, besar kecilnya pujian, besar kecilnya syukur, qadra bi'an'ami, tergantung besar kecilnya nikmat yang diberikan. Sebenarnya besar kecilnya cinta, besar kecilnya syukur, besar kecilnya pujian, itu tergantung besar kecilnya pemberian yang didapat. Jelas? Jadi orang nanti akan mengaguminya, akan mencintainya, akan memujinya. Besar kecilnya pujian tergantung dari besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, otomatis semakin besar pula pujiannya. Semakin banyak pemberian, otomatis semakin besar pula sanjungan syukur yang diucapkan Tuhan. Itu fitrah kan? Itu fitrah. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Nah tuh, siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Siapa yang paling besar nikmatnya yang diberikan kepada kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tolong berikan dia. Ada seorang bapak-bapak kena penyakit dan sering sakit, dan penyakit terakhir yang cukup berat itu tampaknya ginjal, titik ginjal rusak kedua-duanya. Akhirnya ada salah satu putri beliau yang mendonorkan ginjalnya untuk sang ayah. Masya Allah, dia donorkan ginjal putri ini untuk sang ayah, ini untuk ayah saya. Jadi sang putri
Pujian kita kepada orang itu bagaimana? Atau putri kita yang sudah kritis, putri kita yang sudah kritis, tiba-tiba pembantu kita, Pak, ambil ginjal saya untuk putri Bapak. Akhirnya diambil ginjalnya sang pembantu tersebut, diberikan kepada sang putranya majikan tersebut. Gimana sekarang status pembantu di mata majikannya? Sama dengan kemarin? Hah? Sama dengan kemarin? Kenapa? Karena sang apa tadi? Pembantu ini telah memberikan hadiah termahal. Coba sekarang pandangan majikan kepada pembantu bisa melihat sebelah mata lagi? Kedua matanya kan sebelah mata. Beda lah. Kenapa? Karena dia telah melakukan suatu kebaikan, sebuah pengorbanan, sebuah hadiah termahal yang bapaknya sendiri gak berani memberikan kepada sang pembantu, menawarkan ginjalnya dan ditawarkan kepada putri, sehingga putri yang dicintainya, putri yang disayanginya selamat dari kematian berkat dari bantuan sang pembantu ini. Kira-kira sekarang statusnya pembantu di hadapan majikannya gimana? Itu baru ginjal. Allah apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Kita buka surat Ibrahim ayat 34 untuk sedikit merenung. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ada 3 persoalan. Pertama, ayat ini menjelaskan tentang anugerah yang Allah berikan pada manusia. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan kami telah memberikan semua yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Kami telah memberikan apa? Semua yang kamu butuhkan dalam hidup ini diberikan Allah kepada kita. Namun diberikan Allah kepada kita semua yang kamu butuhkan. Makanya kemarin Pak, Masya Allah, waktu corona, nampak sekali manusia itu benar-benar lemah. Manusia itu benar-benar lemah, yang selama ini tidak kita akui. Lemah. Namun isu, berita, tanda-tanda corona apa saja kemarin? Hilangnya begitu awal mulai greges, mantan masih terasa mencium, masih selamat ini. Nanti malam mencium sudah tidak ada aroma, sudah mulai pikir loh, gitu kan? Mulai apa? Stres, kayu putih, gitu kan? Begitu dia sudah mulai merasakan, badannya sudah mulai kena demam, makan sudah mulai
dijamin stres ya. Ketakutan menyelimuti dirinya. Masih ingat? Ini saya guys, bergedes mana? Tapi bergedes, begitu congkak keluar lagi. Tapi kemarin lemah kita lemah kita. Tak punya apa-apa, ketakutan demi ketakutan. Masih ingat? Ya Allah, saya masuk ke rumah, datang ke rumah Pondok Mutiara. Jadi saya ziarah ke rumah teman-teman gitu. Setiap kloster, saya klaster, semua. Saya bilang, Pak Satpam, saya tadi barusan dari klaster situ. Ini masih jaket saya itu sekeplong gitu. Jadi Satpam ngomong, nek saya gak nyemprot, saya dipaindu aja. Sampai seperti itu, Pak. Ketakutan ini ketakutan yang luar biasa. Mana kekuatan panjenengan? Mana kekuatan kehebatan juga? Tidak ada. Masya Allah, ini manusia. Makanya Allah berikan kenikmatan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatanmu, kecukupanmu, fasilitas hidupmu, organ-organ tubuhmu berjalan normal, itu Allah yang membuat. Mata kita bisa melihat dengan jelas, penciuman kita dengan bebas, pendengaran kita dengan leluasa, lisan kita bisa merasakan beraneka ragam, itu dari Allah. Dan satu persatu nanti akan diambil oleh Allah. Mana pujianmu kepada Allah? Mana kekagumanmu kepada Allah? Mana ketakjubanmu kepada Allah? Mana cintamu kepada Allah? Bukankah fitrah manusia itu mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya? Coba kalau bapak-bapak punya dua mantu, yang satu mantu ini cuek, menantu sampai mikir kok, sampai pikiran ini resmi, mantu. Pikiran terus. Kalau ada seorang punya mantu ya. Ada orang punya dua menantu ini. Yang satu cuma dengan mertuanya, tidak pernah kasih hadiah, kasih oleh-oleh. Kalau menantu satunya itu perhatian sekali. Mertuanya sakit, ditawari ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit, dikasih obat. Kalau dia keluar, dia bawa oleh-oleh untuk mertuanya. Apanya saya? Kalau kita punya tipe menantu seperti itu, mana yang kita kagumi? Otomatis sudah itu fitrah, gitu. Itu fitrah manusia. Ya. Oleh karena itu kalimat alhamdulillah itu mengandung 3 unsur. Pertama, ujian. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, itu semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Dia yang punya hak untuk mendapatkan. Oleh karena itu, Bapak-bapak, pada poin yang ketiga, kembali lagi, perdalam Al-Quran, baca Al-Quran, haji Al-Quran, hayati Al-Quran. Insya Allah hati kita akan diselamatkan oleh Allah dari kelalaian. Itu obat yang ketiga. Obat yang keempat, agar kita selamat dari kelalaian, yang keempat adalah alaihi bi mujalasati ahli
wassalah. Masya Allah. Wajib atas seseorang, wajib atas seseorang untuk bermajelis, berkumpul ahli khair kepada orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Ahli khair, orang-orang yang cinta pada kebaikan. Wan nubli, dan berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Wan nubli, berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Wassalah, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini jadi obat yang keempat adalah bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Bermajelis dengan orang-orang yang cinta dengan kebaikan, orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang bisa membedakan mana manfaat, mana mudarat, mana yang manfaat, mana yang sia-sia. Itu orang cerdas. Jelas ini? Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang semangat dunia, Anda punya grup sepeda goes? Punya ya? Baik. Rumah no? Rumah no? Olahraga itu penting, sangat baik untuk kesehatan, untuk sosial. Tapi tidak sangat baik ketika berlebihan. Tidak baik ketika berlebihan. Sama dengan klub futsal, klub bulu tangkis, klub mancing. Ada itu? Ada klub kuliner, ada itu. Tapi sih dipikir sih apa jenis warna, surat apa apa jenis warna atau apa? Kita baca gimana? Warung dia boleh. Kekil senyenak gundi, kupang senyenak gundi, cacingor senyenak gundi. Iku lu kabeh. Gonero alamat jenenge warung nero. Iki nek wong hafalan, coba hafalan. Iki mungkin. Ya, iki kalau orang hafalan itu mungkin. Canggih hafalannya. Nah, coba jenenge warungnya hafal, alamat warungnya hafal. Luar biasa ya. Itu kan masalah, cuma jangan berlebihan. Akhirnya apa? Di grup itu yang dibicarakan bukan lagi ilmu dan agama. Itu yang tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Yang dibicarakan, Masya Allah, yang dibahas teroran, yang dibahas rantai, yang dibahas pentil, yang dibahas ban, yang dibahas pedal. Ngapain dimengurusi begini? Sakit dipahami. Saya ngomong begini karena mergoi. Jadi ada bapak-bapak sepuh juga sepuh banget. Ya Allah. Jadi yang dibahas ini apa? Bab pedal. Jadi diskusi itu bisa
Imam Malik mengatakan, kami menemukan ulama-ulama di Madinah. Kami bertemu dengan ulama-ulama di Madinah. Beliau ini satu, semangat berdagangnya sangat tinggi, semangat kerjanya sangat, etos kerjanya tinggi, ulama-ulama Madinah. Yang kedua, semangat sosialnya sangat tinggi. Yang ketiga, semangat belajar ilmunya sangat tinggi. Nah, begitu beliau-beliau ini yang semangat kerjanya tinggi, semangat sosialnya tinggi, semangat mencari ilmunya sangat tinggi, begitu masuk usia 40 tahun, sosial interaksi dengan manusia mulai dikurangi, motivasi di dalam perjalanannya pun mulai dikurangi. Untuk apa? Mereka menyibukkan diri untuk mendalami ibadah. Begitu sudah masuk 20 tahun. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Orang kalau sudah usia 40 tahun belum menampakkan optimalisasi dalam ibadah, setelahnya lebih sulit untuk serius. Jelas itu. Kalau sudah masuk 40 tahun, greget ibadahnya dan meningkat, greget ketaatannya tidak meningkat, setelahnya itu akan lebih sulit untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Nah, itu rahasianya. Kenapa? Bisa itu. Makanya sebagian ada yang keras. Kalau sudah usia 40 tahun belum serius di dalam pertobatan, maka setelahnya dia tidak akan pernah serius di dalam pertobatan sampai kematian tiba-tiba. Dia dimatikan oleh Allah di atas ketidakseriusan di dalam beragama. Ini tolong dicatat baik-baik. Tolong dicatat. Makanya tolong diperhatikan komunitasnya. Sampai di rumah ini, bukan gimana olahraga, sekarang olahraga, itu penting gitu, ya. Yang ngaji itu suka, yang sholat itu, kan senang olahraga, yang sholat nggak cocok, nggak cocok, gitu. Olahraga itu tujuannya supaya ibadah itu fresh, seger. Nah, senang olahraga, sholat, ngaji, nah itu gak pas lah, gak pas. Ya. Ayo diperbaiki, komunitasnya diperbaiki. Kenapa, Pak? Komunitas itu sangat besar pengaruhnya kepada pembentukan karakter. Ulangi, komunitas itu sangat besar pengaruhnya kepada apa? Masya Allah ini. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, alaihi bimujalasati ahli khair wa nubli wassalah, wajib atas seorang muslim untuk bermajelis kepada ahlul khair, orang-orang yang ahli kebaikan, wa nubli, orang-orang yang cerdas, wassalah, orang-orang yang soleh. Diharapkan dengan bersahabat dengan orang-orang tersebut, wal yahbis nafsahu, itu bisa membantu dirinya untuk menekan nafsunya. Menekan apa? Nafsunya. Wal yulzimha, dan mengharuskan kepadanya bimujalasati, untuk bersahabat dengan mereka. Diwajib bagi dirinya untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik ini tadi. Fa innal jalis mu'assirun
fi jalisi wala budda. Fa innal jalis, karena sesungguhnya orang-orang yang duduk di sana, bermajelis di situ, itu akan mempengaruhi sahabatnya. Betul. Sahabat duduk itu akan mempengaruhi sahabatnya. Maka jangan sembarangan pilih teman, jangan sembarangan pilih komunitas, jangan sembarangan. Baiknya, jadi membawa kepada nilai-nilai kebaikan kepada kita semua. Yang terakhir, obat dari kelalaian. Jadi jangan sampai kita bersahabat, justru sahabat kita ini mengajak kita lalai. Ampun, sudah hancur sudah. Kita ini mengobati kelalaian, justru kita masuk pada komunitas orang-orang yang banyak lalai. Apa jadinya? Dalam kira-kira apa jadinya? Kita masuk komunitas orang-orang yang banyak lalai dan membawa pada kelalaian, hancur juga, nggak tersisa kebaikan di sana. Baik, yang terakhir, obat dari kelalaian adalah liyuhlik al-manafid allati tusiru bil insani ilal ghaflah. Yang kelima, obat dari kelalaian adalah agar seseorang itu menutup al-manafid, celah-celah, menutup celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kelalaian. Menutup celah-celah allati tusiru, yang bisa menjerumuskan bil insani, terhadap seseorang, ilal ghaflati, kepada kelalaian. Artinya apa? Panjenengan dengan saya dituntut untuk ngerti dan beraktivitas, bergerak, menutup pintu-pintu kelalaian. Kira-kira pintu kelalaian itu apa saja? Tutup. Itu jangan dibuka. Tutup pintu-pintu yang menjadikan kita lalai. Lalu disebutkan di sana, wa ma aksaruha wa la siyama fi hadzal zaman, betapa banyaknya yang terjadi kerusakan di zaman kita sekarang ini. Wa la yaj'al abwaaba maftuhatan, ya, di mana seseorang tidak menjadikan pintu-pintu itu terbuka atasnya, sehingga ketika pintu fitnah itu dibuka, pintu kelalaian dibuka, fayusoru bihada al-atab, maka kita akan ditimpa musibah yang mengerikan. Jadi kalau pintu kelalaian itu terbuka, maka sudah barang tentu sudah bisa dipastikan kerusakan akan terjadi. Saya ulangi, kerusakan akan terjadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kenali pintu-pintu tersebut. Di antaranya beliau mengatakan sibuk dengan HP, sibuk dengan peralatan-peralatan seperti itu yang seringkali menjadikan seseorang apa? Terjebak di dalam kelalaian. Apa saja kelalaian? Seperti HP, kita butuh HP, tak dilarang kita menggunakan HP, namun fudul berlebih-lebihan itu yang tidak digunakan. Jelas ya? Berlebih-lebihan itu yang tidak digunakan. Seperti tadi dikatakan olahraga, penting olahraga, silakan, dianjurkan, harus
akhirnya masuk kalah dengan sebelah, nggak tahu sebelah mana, kan gitu kan? Itu akhirnya jadi apa? Tanpa kita sadari, kita selalu ingin jadi seperti orang lain. Kita nggak sadar, kita seakan-akan kalau nggak seperti orang lain, kalau nggak niru orang lain, terus mana karakter dirimu, mana kepribadianmu, mana prinsipmu? Kalau kamu selalu ingin seperti orang lain, kalau dalam ketaatan oke, dalam kebaikan oke, tapi kalau dalam segala penampilan tidak harus seperti orang. Jelas ini. Nah, kecuali kalau ada, mungkin nanti ada perlombaan apa, masih penting gitu. Kalau tidak usah. Jelas ya? Ya walaupun solidaritas secukupnya dan mesti harus. Terus ditambah lagi apa? Jangan terlalu sering-sering posting. Ya, jangan terlalu sering-sering. Jangan terlalu sering-sering. Apalagi apa itu namanya? Status. Sibuk apunten. Orang yang sibuk dengan demikian, saya yakin dia lupa tentang amal-amal soleh dan amal-amal buruknya. Amal solehku mana yang sudah aku lakukan, amal burukku mana yang harus aku hapus. Pasti kita lupa dengan ini. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat muhasabah. Itu jangan ditinggalkan. Sampai di bulan kami ini, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi yang salah satu yang saya garis bawahi adalah memilih teman duduk atau memilih. Nah, untuk memilih teman itu kan diibaratkan nanti kalau menjual minyak wangi atau parfum bisa dua atau sebaliknya sikapan yang disikakan baunya atau baju kita berubah. Nah, dalam konteks ini mana yang menjual minyak wangi? Apakah menjual wanginya kita atau mereka? Maksud kami, bagaimana kalau kita bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih baik? Nah, demikian saja. Atau belum? tidak diingkari, ya, tidak diingkari dan itu tidak dilarang oleh syariat. Ada pertanyaan yang timbul begini, Pak Ustaz, kalau kita pilih-pilih teman yang baik-baik saja, gimana nasibnya teman-teman yang kurang baik? Siapa yang mempengaruhi? Ini pertanyaan sangat bagus. Permasalahannya satu, orang bersahabat itu saling mempengaruhi. Paham? Orang bersahabat itu saling mempengaruhi. Pertanyaannya adalah kekuatan pengaruh teman kita dengan kita lebih kuat mana? Nah, inilah yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama. Kita tidak dilarang bersahabat dengan orang model apa saja. Tak dilarang. Artinya apa? Boleh, silakan bersahabat dengan, bahkan kalau mau bersahabat dengan Bromo Cora. Bromo Cora itu preman. Nek perlu silakan bersahabat dengan mereka dengan catatan dua hal syaratnya. Satu, ilmumu kuat. Yang kedua, imanmu kuat. Paham ini? Nah, kalau kamu sudah memiliki, Anda sudah punya dua syarat ini, silakan Anda bersahabat dengan siapa saja. Kenapa? Anda akan kuat bersama. Tapi kalau tidak
Islamic Center di Canggu, belajar, berangkat untuk belajar ilmu tentang usuluddin, pulang jadi ujuluddin. Berarti maksudnya waktu belajar ini belajar apa? Usuluddin, usul-usul agama, pulang jadi ujuluddin. Kenapa? Ilmu dan iman itu bukan cukup. Ini bahaya. Kenapa? Syubhat. Makanya persahabatan itu membutuhkan kekuatan daya tarik. Dia benar. Saling mempengaruhi. Contoh sederhana saja. Jenengan bersahabat dengan orang yang ekonominya lebih mapan, tapi akhlaknya tidak baik. Ekonomi lebih mapan, akhlak tidak baik. Otomatis karena dia ekonomi lebih mapan, makan saat makan ditraktir, minum saat minum ditraktir. Nek kalau biasanya setiap makan ditraktir, pelat sampean. Ngerti pelat? Coba ketika teman antum makan ditraktir, pulang istri antum bungkuskan, udah usah sudah, masa antum makan enak istri tadi bikin bungkus setiap hari, pelat. Antum jadi pelat, dijamin pelat. Coba teman antum ini berbuat buruk, berani ingatkan, kena soto, kena ramon, double sampean, dijamin ya pakai 90% double. Kenapa? Sungkan itu nggak bisa didapat. Belum lagi pinjam ke situ, pertama matang. Katakanlah elo. Gak bisa, makanya ulama-ulama dulu hati-hati dalam masalah ini. Antum baca riwayatnya Imam Salamah bin Dinar. Imam Salamah bin Dinar didekati oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ditawari, ya Imam, saya sangat tertarik dengan ilmu yang Anda miliki. Nasihat-nasihat Anda menyentuh hati saya. Maukah Anda saya jadikan penasihat pribadi saya? Bayangkan, nggak pakai permohonan, nggak pakai pemilihan, nggak mengajukan proposal, dan dia yang milih. Maukah Anda menjadi penasihat saya? Sehingga nanti kalau Anda sudah menjadi penasihat saya, ada dua manfaat besar. Apa manfaat besar? Satu, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berasal dari Anda, dan Anda mendapat manfaat dari saya. Otomatis benar. Apa kata Imam Salamah bin Dinar? Tidak pakai mikir panjang. Kalau antum butuh nasihat, datang ke sini. Tapi kalau aku minta aku menjadi penasihatmu, saya tidak terkenal. Ditanya, kenapa Anda tidak terkenal? Apa jawabnya? Saya takut kalau hati saya sedikit rasa condong kepadamu. Coba kalau jenengan jadi seorang ulama, jadi Ustaz, mobil sampai tidak sampai ganti mobil. Jangan sudah untuk kelancaran dakwah. Mana pikiran? Lalu tak minta dikasih mobil, Pak. Oke, pertama. Setelah itu fasilitas semuanya kita bawa Anda. Fasilitas bawa Anda. Fasilitas dipenuhi. Sekolah sampai pokok sembrono. Gedung tadi. Aku sih mengatakan mencari dana, carikan teman-teman saya. Bayangkan, mobil fasilitas hidup sudah dipenuhi. Terus ini berbuat keliru, bisa ingatkan?
ilmu. Itu dikatakan oleh Imam sama Nabi tidak saya khawatir nanti kalau saya menjadi penasihat antum dan engkau telah mencukupi kebutuhanmu, saya takut hatiku condong sedikit kepadamu sehingga nanti kalau hatiku condong sikap adilku sebagai ulama hilang. Pokoknya kita jangan, kalau kamu butuh sesuatu kesini, butuh nasihat kesini, tapi aku nggak terbebani kan gitu. Aku nggak terikat oleh apapun. Itu lima ngomong los. Kenapa? Gangguan budi. Ini sama percaya gak percaya. Sama dengan coba jenengan dengan atasan di kantor, makan dengan jenengan. Ayo mas, makan mas. Oke bos, makan. Anu bungkus untuk istrimu satu aja. Anak 4 bungkus 5. Satu bungkusan limo, digoreng sak keranjang boleh. Ngiler jangan siapnya. Paham tidak? Itu belum kalau gedongin jangan dibuatkan sekolahan dicor. Kena cor-coran lambe ke sama itu resikonya. Saya jawabnya baik. Jadi boleh tidak masalah. Kita bersama dengan siapa saja boleh dengan syarat satu ilmu kita kuat, yang kedua apa? Jadi kalau gambaran saya itu kita ini masuk ke pabrik untuk menghasilkan batik, menghias kain. Jangan sampai kita keluar ya di batik. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Nah kalau ada teman-teman ustaz mendatangi teman-teman yang anak-anak preman, anak-anak pang, beberapa ustaz mendekati, kalau dia mereka diajak sholat bagus. Kalau memang bisa demikian. Dulu kami saya pribadi lah, itu makanya senang di lapangan karena senang hidup tantangan begitu itu. Datang ke tempat-tempat yang ustaz-ustaz yang lain itu mengalami kesulitan untuk dakwah. Kita senang datang, pasti mengalami kesulitan. Nah teman-teman kelirunya sering kali kalau datang langsung dakwah, ini keliru. Kita datang jangan langsung dakwah. Kita datang sebagai teman. Kita datang sebagai sahabat, membawa sesuatu yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya. Itu untuk pendekatan kepada mereka, sehingga nanti kalau sudah baik hubungannya, lalu kita mulai itu lebih mudah dan dakwah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi bersahabat, intinya bersahabat dengan siapa saja boleh, dengan catatan. Sudah jelas ya? Cukup ya? Baik, sampai di sini insya Allah untuk kajian bulan depan kita akan membedah misteri usia 40